وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kepada kita semua. Maka teruslah kita berusaha untuk mengabdikan diri, untuk terus berusaha memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya memang kita diciptakan untuk itu, untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepada. Maka di dunia tugas kita adalah beribadah. Keberadaan kita di dunia adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Nah, para jemaah yang mulia-muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid. Itu kita akan bahas lanjutan dari pembahasan seputar doa. Jadi pada pekan yang lalu kita sudah bahas tentang doa dan macam-macamnya. Ada namanya istighatsah, ada namanya isti'anah, ada namanya isti'adzah, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kaitan dengan beberapa hukum-hukum dan adab-adab yang berkaitan dengan doa. Karena seperti yang sebelumnya sudah kita sampaikan, doa ini adalah hubungan antara seorang muslim dengan Allah Azza wa Jalla. Penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah salah satunya dengan berdoa. Dengan seorang hamba itu banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu untuk kita sama-sama pahami, ya, seperti apa sih hukum-hukum dan adab-adab yang berkaitan dengan doa ini, supaya doa-doa kita itu lebih mudah untuk diijabah, lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah yang muliakan, pertama adalah kaitan dengan adabud doa, adab-adab dalam berdoa. Adab-adab dalam berdoa di sini beliau membaginya menjadi dua. Ada adab-adab yang hukumnya wajib,
dan ada adab-adab yang hukumnya mustahab atau dianjurkan. Adapun adab-adab berdoa yang hukumnya wajib, pertama adalah ikhlasul du'a lillahi wahdahu la syarikalah. Itu dalam berdoa semestinya kita mengikhlaskannya, memurnikannya, memperuntukkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan dalil-dalilnya pada kesempatan yang lalu. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Azza wa Jalla, maka jangan kalian meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tegas, ya, larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Jin, agar kita minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya pada perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikannya. Kemudian adab yang kedua dari adab-adab wajib dalam berdoa adalah al-kasbul halal wa tajannubul kasbil haram. Itu supaya doa-doa kita itu bisa dikabulkan, diijabah oleh Allah, hendaknya kita menjauhi makanan-makanan haram, pekerjaan-pekerjaan haram. Kenapa? Karena ternyata para jemaah ulun muliakan, ya, makanan-makanan haram yang kita makan atau minuman-minuman haram yang kita minum, bahkan pakaian-pakaian yang kita beli dari duit haram, ya, usaha-usaha haram, itu semua menjadi penghalang dikabulkannya doa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabb wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang yang sedang dalam kondisi safar. Rambutnya kusut, pakaiannya berdebu. Harusnya kan orang seperti ini doanya mustajab. Karena dalam hadis disebutkan orang musafir itu doanya mustajab. Apalagi ini sudah musafir, kondisinya memprihatinkan. Ya, safar di zaman dahulu, ya, rambutnya kusut, badannya berkotor, pakaiannya berdebu. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanggil ya Rabb, dia minta kepada Allah. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa mat'amuhu haram. Sedangkan makanannya haram. Wa malbasuhu haram. Sedangkan pakaiannya dia beli dari duit haram, minumannya juga dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka kayak apa? Seperti apa Allah bisa mengabulkan doanya? Nggak mungkin dikabulkan. Sulit dikabulkan oleh Allah SWT kalau kondisinya seperti itu. Nih, ya makanya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, di dalam kita begawi, bekerja, pastikan gawian kita, kerjaan kita itu adalah yang halal. Jangan pernah kita dekati pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik itu ya yang mengandung ada unsur menipu, ada unsur riba, apalagi yang ada judinya dan semacamnya. Sebagaimana kita ya sudah bahas panjang lebar di kajian subuh itu. Jadi wajib kita jauhi.
Ya, al-kasbul haram, pekerjaan-pekerjaan yang haram. Ya, karena itu ternyata akan menjadi terhalangnya, akan menjadikan doa-doa kita itu terhalang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum lagi ancaman-ancaman yang lainnya bagi orang-orang yang memakan harta haram. Selain sulit diijabah doanya, ancaman yang lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, makanan haram, minuman haram, maka neraka yang pertama kali akan membakarnya. Ya. Apalagi kemudian itu kita berikan kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Ya. Maka itu akan berakibat buruk pada akhlak mereka, pada agama mereka dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya para jamaah yang ulun muliakan, yang kedua dari adab-adab berdoa, kalau tadi kita sebutkan yang hukumnya wajib, nah sekarang yang hukumnya mustahab atau dianjurkan. Yang pertama adalah istihbarul qalbi ina du'a wa adamul ghaflah fih. Di dalam berdoa itu pastikan kita betul-betul menghadirkan hati kita. Ya, jangan sampai kita berdoa tapi hatinya sana sini. Ya, pikirannya enggak fokus. Hatinya tidak hadir memahami apa yang dia ucapkan dari doa-doa itu. Nah, ini kalau seperti ini cara kita berdoa, ngalih akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa, tidak akan mengijabah doa seseorang yang ketika dia berdoa itu hatinya lalai, min qalbin ghafilin lahin, dari orang yang hatinya lalai ketika berdoa, itu tidak akan diterima, tidak akan diijabah oleh Allah. Jadi harus betul-betul kita dalam berdoa itu. Ya. Bahkan kalau bisa itu sampai menangis kalau bisa. Khususnya ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, begitu. Ya. Jadi itu adab yang pertama, yang sunnah. Hendaknya hati kita itu betul-betul hadir, khusyuk, ya, dengan memahami apa yang kita ucapkan dari doa-doa yang ada. Kemudian yang kedua, al-iqanu bi ijabati aw raja'u hina du'a. Adab yang kedua dalam berdoa adalah hendaknya kita yakin dan berharap betul bahwasanya doa-doa kita itu akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakin saja, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil baginya. Makanya di antara larangan dalam berdoa itu adalah berdoa dengan mengatakan, misalnya minta ampun, dia mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta. Kata yang artinya, ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki. Ini namanya, nama Arabnya al-istifna'u fid du'a. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki. Dilarang oleh Nabi SAW. Karena seolah-olah orang itu gak yakin doanya itu akan diijabah, sehingga dia tambah embel-embel kalau engkau menghendaki. Gak perlu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya dia doa yang lain, ya Allah berikanlah aku rezeki kalau engkau menghendaki. Gak perlu.
Ya, pastikan saja, mantapkan saja doa-doa kita itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil bagi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa memaksanya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal katakan kun, jadi maka jadilah. Makanya adab di antara adab dalam berdoa, kita yakin saja ya bahwasanya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diijabah. Ya. Walaupun mungkin cara Allah mengijabah doa kita itu ada 3 ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dengan cara Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita apa yang kita minta. Misalnya si A berdoa minta motor, Allah kasih motor. Itu cara pertama. Cara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak kasih dia permintaannya itu, tapi Allah Azza wa Jalla selamatkan dia dari mara bahaya, dari bala yang kalau seandainya bahaya itu menimpa dia akan mengeluarkan duit seharga motor. Ini Allah selamatkan dia dari bala yang sesuai dengan doanya itu. Dia tidak dikasih motor. Yang A tadi itu minta motor, tapi dia dihindarkan dari musibah, dari bala yang kalau itu menimpa dia bakal ngeluarin duit seharga motor. Ini cara kedua Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Atau yang ketiga, ini disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala akan simpankan bagi dia doa itu. Ya, untuk kemudian akan diberikan kepada dia nanti di akhirat. Nah, jadi gak ada ruginya kita berdoa itu para jamaah sekalian. Ya, silakan perbanyak doa-doa kita, panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena semuanya pasti diijabah dengan salah satu dari 3 cara tadi itu. Ya. Nah, jadi adab yang kedua apa? Hendaknya kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya doa-doa kita itu pasti akan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga dari adab-adab dalam berdoa adalah ibtida'ud du'a al-mustaqil bihamdillah wassana' alaih wassalatu wassalam ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam berdoa hendaknya seseorang memulainya dengan memuji-muji Allah terlebih dahulu. Ditambah lagi dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia panjatkan doanya itu. Ya, tidak langsung-langsungan, duduk langsung minta, langsung to the point pada permintaannya. Kurang tepat seperti itu. Itu namanya terburu-buru. Awali dengan memuji-muji Allah, bersolawat kepada Nabi SAW, baru sampaikan ya doa kita, permohonan kita itu. Nah, disebutkan pernah ada Nabi, seorang datang duduk di dekatnya Nabi SAW, langsung minta. Maka kata Nabi SAW, amma hadza faqad istajal. Adapun orang ini, dia itu terlalu terburu-buru dalam doanya. Kemudian diajarkan oleh Nabi SAW, apabila berdoa mulailah dengan memuji-muji Allah, bersolawat kepada Nabi SAW, baru minta. Dan ini yang kita dapati dalam doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Ya, selalu diawali dengan pujian-pujian. Contoh misalnya Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar ini adalah istighfar yang paling bagus, paling top. Dari sekian istighfar yang ada, yang paling tinggi itu
sayyidul istighfar. Apa bunyi doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Ini semua puji-pujian dan pengakuan di hadapan Allah. Baru setelah itu kita mengatakan faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Jadi pujian-pujiannya justru lebih panjang daripada permintaannya itu. Ini contoh doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ya, contoh lain misalnya doa minta agar diperbaiki segala urusan kita. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ini diawali dengan memanggil Allah dengan nama-nama yang mulia. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, yang maha mengurus hamba-hambanya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku minta pertolongan ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaiki segala urusanku. Jadi awali dengan memuji-muji Allah, memanggil Allah dengan nama-nama yang agung dan mulia. Seperti itu adabnya dalam berdoa. Kemudian yang selanjutnya adalah dari adab-adab berdoa yang keempat, at-taharatu asna'ad du'a. Itu berdoa dalam kondisi suci. Ya, mau berdoa ambil air wudu. Ya, berwudu dulu baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu lebih beradab. Kemudian yang kelima adalah istiqbalul qiblah asna'ad du'a. Itu kita tatkala berdoa adabnya itu menghadap ke arah kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang keenam adalah raf'ul yadain makshufatain wa baswa hiyal as-sadri awil wajh wa ja'lu butuniha ila as-sama' ma'a dhammiha ma'an aw at-tafrijil yasir bainahuma. Itu hendaknya kita dalam berdoa itu mengangkat tangan. Ya, mengangkat kedua telapak tangan. Baik boleh sejajar dengan dada atau sejajar dengan wajah. Nah, itu semua dicontohkan oleh para salafun salih, oleh orang-orang saleh terdahulu. Wa ja'ala batna ila sama, dan tangan ini menghadap ke langit begitu, bukan begini. Tapi begini, ya tangannya ke arah langit gitu. Ma'adhammiha ma'an, baik dengan cara digabung atau dengan cara dipisah sedikit boleh. Ya, itu disebutkan oleh para ulama tata cara mengangkat tangan. Jadi sejajar dengan dada boleh, atau sejajar dengan wajah, posisi tangan menghadap ke atas. Ya, yang namanya kita minta kan begitu, bukan begini. Ya. Nah, itu disebutkan seperti dalam kitab Kashful Qanna' dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tikrar doa wal ilhah fi. Itu dalam berdoa hendaknya kita terus mengulang-ulang. Bahkan kita meremeh dalam doa-doa kita itu. Ya. Diulang-ulang. Kemudian wahada yashmalu naw'ain min at-tikrar, dan mengulang-ulang dalam doa ini mencakup dua hal. Kata beliau, yang pertama, tikraruhu fil halil wahidah min ad-du'a bi an yukarrirahu thalathan idza da'a. Itu ketika dia berdoa, doanya itu yang satu doa itu dia ulang. Misalnya dia ulang 3 kali.
Ya, doanya itu seperti disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguhnya Rasulullah SAW kalau beliau berdoa, beliau biasanya mengulangnya 3 kali. Bisa minta ampun, diulangi 3 kali. Minta rizki, diulangi 3 kali. Ya, ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, diulang-ulang 3 kali. Ya, ini mesti kita berusaha mencontohinya. Atau makna yang kedua dari mengulang-ulang doa adalah tikraru miraran fi jami' ahwalil 'abdi wa awqati. Itu dengan cara seseorang terus-menerus dalam berdoa. Ya, terus-menerus dalam berdoa. Wa man aktsara wa alaha 'ala Allah Ta'ala fasur'ana ma yustajabu lahu. Dan orang kalau terus-menerus berdoa, bahkan merengek minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan izinnya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cepat mengijabah doa orang tersebut. Nah ini ya, diantara makna mengulang-ulang dalam berdoa. Maka jangan kita baru berdoa sekali 2 kali kemudian mengatakan, saya sudah berdoa 2 kali 3 kali tapi Allah enggak ijabah, udah enggak usah doa lagi. Salah enggak gitu? Ya, terus berdoa terus. Dan tadi kita katakan enggak ada ruginya namanya doa itu. Karena semakin sering kita berdoa, semakin banyak pahala kita dapatkan. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Semakin sering kita berdoa, kita akan semakin dicintai oleh Allah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi yang lain. Dan semakin sering kita berdoa, maka semakin cepat doa kita akan diijabah. Nah, itu dia 7 di antara adab-adab yang sunnah dalam berdoa. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, doa Allah bi asma'ihi al-munasabah lil matlub. Nah, termasuk juga yang perlu diperhatikan dalam berdoa, bahwasanya kita dianjurkan tatkala berdoa itu agar kita memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan namanya yang berkaitan dengan doa yang hendak kita panjatkan. Ya, misal dzalika, contohnya fi du'a bil maghfirah war rahmah yud'a bi asma'il ghafur wal ghaffar war rahim war rahman. Ketika misalnya seorang hamba ingin minta ampun kepada Allah, maka hendaknya dia memanggil Allah dengan namanya apa? Al-Ghaffar atau Al-Ghafur. Ya, jadi awali doa kita itu dengan memanggil Allah dengan namanya Al-Ghafur yang Maha mengampuni. Baru kita minta ampun, begitu. Inda du'a bi talabil mal wal walad yud'a bi asma'il karim wal mannan wal wahhab. Ketika misalnya seseorang hendak minta rizki kepada Allah, minta dikasih keturunan, ya, maka panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya Al-Mannan. Ya Allah, Al-Mannan. Al-Mannan artinya yang Maha memberi, atau Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Al-Karim. Al-Karim artinya yang Maha dermawan, banyak memberi. Al-Wahhab, di antara nama Allah adalah Al-Wahhab, itu yang Maha memberi juga artinya. Jadi panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama ini ketika kita minta rezeki, minta
keturunan dan semacamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuaikan begitu. Ya, sesuaikan. Kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk juga adab-adab atau hal-hal yang diperhatikan dalam berdoa adalah at-tawassul ila Allah Ta'ala bisifatihil a'la. Yakni kita dianjurkan untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang tinggi dan mulia. Seperti misalnya ya, seorang hendak minta rahmat Allah atau hendak minta sesuatu, maka dia bertawassul dengan rahmat Allah, mengatakan bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah aku minta pertolongan. Seperti doa yang tadi kita sebutkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, Zat yang maha hidup dan maha mengurus hamba-hambanya, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Ini namanya kita bertawassul dengan rahmat Allah. Contoh lain misalnya, a'udzu bi'azamatika, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan keagunganmu. Di sini kita bertawassul kepada Allah dengan keagungannya. Ya. A'udzu bikalimatillah. Seperti doa ketika kita mendatangi satu tempat. Sunnah kita membaca apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari keburukan seluruh makhluk. Nah, di sini kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Tawassul itu artinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaannya tadi itu, dengan kemuliaan Allah, dengan keagungannya, ya, dengan rahmat dan kasih sayangnya. Termasuk juga dari bentuk tawassul adalah bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Ya, jadi sebelum kita panjatkan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla, awali dengan kita menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Ya, misalnya seseorang mengatakan as'aluka bi sholati an tuwaffiqani. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah dengan solat-solat yang pernah aku lakukan agar engkau memberikan taufik kepadaku. As'aluka bi birri biwalidayya an tarhamani. Aku minta kepadamu ya Allah dengan kebaktianku kepada kedua orang tuaku agar engkau memberikan rahmat kepadaku ya Allah. Jadi dengan kita menyebut amal soleh yang pernah kita lakukan, ini tawassul dengan amal soleh namanya. Ya, ini seperti kisah yang mungkin pernah kita sebutkan, 3 orang yang terjebak di dalam gua itu. Ya, 3 orang sedang dalam perjalanan safar, orang zaman dahulu, orang Bahari. Kemudian mereka singgah di sebuah gua, istirahat. Tiba-tiba ada batu besar menggelinding menutup pintu gua. Maka kalau seorang mengatakan, ya, kita tidak akan selamat dari gua ini, ya, kecuali kalau kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut amal soleh yang pernah kita lakukan. Maka yang pertama mengatakan, ya Allah, ya, dahulu aku memiliki orang tua yang dimana setiap kali aku pulang menggembalakan dombaku
Aku selalu membawakan susu untuk kedua orang tua, dan aku tidak akan berikan anak dan istriku kecuali kalau orang tuaku sudah duluan minum. Hingga tiba suatu hari, kata dia, aku terlambat pulang. Kemudian aku memerah susu untuk kedua orang tuaku, memerah susu kambing. Ketika aku hendak memberi mereka, ternyata mereka sudah tidur. Ya, maka aku pun menunggu mereka bangun, berdiri di sisi mereka, menunggu mereka bangun untuk aku kasihkan susu itu. Padahal anak-anakku merengek minta, tapi aku tidak memberikannya, kata dia. Sampai menjelang fajar, baru orang tuaku bangun dan aku kasih minum. Ditunggu orang tuanya. Saking berbaktinya orang ini kepada kedua orang tuanya. Maka kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau aku melakukan itu karena mengharapkan ridhamu, ya Allah, maka bukakanlah pintu atau gua ini untuk kami. Geserlah batu yang menutup mulut gua ini. Maka batu itu bergeser. Cuman mereka belum bisa keluar. Kemudian yang kedua, berdoa mengatakan, ya Allah, dahulu aku pernah memiliki seorang pekerja, seorang pegawai, yang ketika pembagian gaji, orangnya kedidak. Maka gajinya itu pun aku simpankan. Lantas kemudian aku investasikan duitnya itu, aku kembang biakkan sehingga menjadi harta yang banyak, menjadi unta satu lembah, unta atau kambing satu lembah. Sehingga pegawai itu datang setelah sekian tahun minta gajinya. Maka aku katakan kepada pegawaiku itu, gajimu itu semua kambing atau domba yang ada di lembah itu semua gajimu. Maka si pegawai ini mengatakan, jangan bohong, jangan mengejek-ngejek aku, gitu. Kata bosnya ini, betul, itu milikmu. Maka si pegawai ini pun mengambil semuanya tanpa disisain. Ya, dan si bosnya ini membiarkan dia. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau aku lakukan hal itu karena mengharapkan ridhamu, geserlah batu yang menutup pintu gua, menutup mulut gua ini. Maka batu itu pun bergeser, tapi mereka belum bisa keluar. Ini dia bertawasul dengan amanahnya. Ya, kalau yang pertama tadi bertawasul dengan kebaktian kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga mengatakan, ya Allah, dahulu aku memiliki sepupu yang sangat aku cintai, tapi dia menolak cintaku. Ya, cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya, lantas tiba pancakelik yang menjadikan keluarganya jatuh miskin. Maka aku pun mengatakan kepada sepupu wanitaku itu, kalau engkau ingin mengikuti keinginanku itu untuk bermaksiat, berzina, aku akan kasih engkau sekian dinar. Maka si perempuan itu pun mau. Kata dia dalam doa ini. Kemudian ketika aku ingin melakukan hal tersebut, si wanita itu pun, sepupu wanita itu mengatakan, kata dia dalam doanya, ittaqillah la tafukkal khatam illa bihaqqiha. Bertakwalah engkau kepada Allah. Jangan engkau mencabut cincin itu kecuali dengan haknya. Maka langsung aku takut kepadamu, ya Allah, aku tinggalkan dia dan aku biarkan dia membawa duit yang sudah aku kasih. Di sini dia bertawasul dengan rasa takutnya kepada Allah. Maka kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau aku lakukan itu karena takut kepadamu, karena mengharapkan ridhamu, maka geserlah batu yang menutup mulut gua ini. Maka seketika batu itu bergeser dan ketiga orang ini pun bisa keluar. Jadi masing-masing berdoa dengan menyebut amal soleh yang dia banggakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, pertanyaannya, kita punya nggak amal soleh yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Sehingga nanti kalau kita dalam kondisi genting, dalam kondisi terhimpit, ya amal soleh itu bisa kita sebut di hadapan Allah supaya Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doa kita. Berapa menit lagi? 4.
Nah, begitu pula ya para jamaah yang belum muliakan, termasuk bentuk tawassul yang dianjurkan adalah tawassul dengan minta doa orang soleh yang masih hidup. Ya, dia datang ke Pak Ustadz, datang ke Kiai yang masih hidup, kita katakan, ya tolong doakan ulun supaya dilancarkan rezekinya, dilancarkan bisnisnya, ya disembuhkan penyakitnya, itu boleh. Ya, dan mendatangi orang-orang soleh yang masih hidup agar mendoakan kebaikan-kebaikan kepada kita sebagaimana dilakukan oleh para sahabat dahulu. Ya, mereka kalau mengalami satu musibah, satu masalah datang minta agar Nabi SAW mendoakan kepada mereka. Nah, demikian yang ulun bisa sampaikan ya pada kesempatan ini, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.